Bab 2 adalah sistem kerja semesta atau hukum semesta. Ya, banyak teman-teman yang nggak paham soal ini. Hukum semesta sebenarnya banyak, tapi kita akan kupas aja 4 terbesar dari cerita yang hukum semesta. Ya, yang pertama, hukum semesta seperti cermin raksasa. Kamu mencerminkan kembali apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, dalam bagasi emosimu, itu yang membuat realitamu. Gambarannya seperti ini. Hukum semesta seperti cermin. Dia memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Gambarannya kayak gimana, Teh Febi? Gambarannya gini. 2019 yang lalu, Mbak Elis, aku tuh kena satu kondisi di mana pembeli itu beli ke aku motor Harley Davidson dari Amerika dimasukin ke sini, lalu pembeli itu bayar pajak ke agen aku, dan uang pembayaran pajaknya itu 500 juta, harga motornya itu 1,8 miliar. Tapi ketika beli dan lain sebagainya, HPP-nya cuma 1,3 miliar. Dibayarlah uang nih ke agen, bayar untuk pajak. Ternyata pembayaran pajaknya dibawa kabur sama agen. Otomatis motor itu nyangkut. Dan itu secara judul manusiawi aku stres luar biasa. Si pembeli minta aku mengganti kerugian dia sebesar 1,3 miliar. Sedangkan di titik 2019 yang lalu, aku rumah masih ngontrak 2019 nih. Rumah masih ngontrak, waktu itu suami nggak ada karena meninggal, jadi single ya dengan 2 anak. Lalu nggak ada kendaraan, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pendapatan yang rutin gitu ya, masih bulan ini dapat berapa nggak rutin. Lalu juga tidak ada pasangan berarti. Nah, ada 5 hal tuh, ada utang atau harus membayar 1,3 M, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, nggak ada suami, nggak ada income. 5 lengkap lah ya untuk judul sesuatu yang harus mengganti 1,3 miliar saat itu. Saat itu yang aku lakukan sholat 17 rakaat, semoga motor itu keluar, enggak keluar juga. Puasa Daud setahun, enggak keluar juga. Lalu sedekah subuh, sedekah ekstrim, enggak keluar juga. Lalu sholawat 10.000, enggak keluar juga. Sampai di titik, ya Allah harus gimana lagi ya? Apa yang salah gitu? Di titik aku tahajud waktu itu, aku berdoa dan minta tolong, ya Allah ini ada yang salah apa ya? Oh, ternyata aku nggak paham cara kerja semesta. Pada saat aku mengungkapkan kata, ya Allah, aku ingin motor Harley itu keluar dan aku kasih ke gudang pembelinya, ke garasi pembeli. Ternyata Allah nggak dengar apa yang aku mau. Ternyata semesta itu mengabulkan atau memberikan apa yang aku pancarkan. Di saat itu, bibirku bilang, aku ingin motor keluar, aku ingin rezeki, lancar, uang. Nggak dikasih. Kenapa? Karena yang aku pancarkan yang sebelah sini nih, Teis. Khawatir, kesel, cemas, takut, sedih. Jadi pada saat rasa hati aku memancarkan kekhawatiran, kesedihan, sistem kerja semestanya itu seperti cermin. Kayak Teis, di atas kepala Teis kan ada langit ya di atas ya. Langit kan, ini ada rumah, terus di atasnya lagi ada langit kan. Mas Arjuna juga di atasnya kan ada langit kan. Bayangkan langit yang di atas kepala kita itu bagaikan cermin raksasa gitu. Bagaikan cermin. Bayangkan bagaikan cermin. Apa yang kita pancarkan di dalam rasa? Sedih, khawatir, cemas. Si sedih, khawatir, cemas itu terlepas. Apa yang kita lepaskan secara energi terlepas. Dan semesta seperti cermin, dia hanya memantulkan kembali apa yang kita lepaskan secara rasa. Dipantulin lagi nih kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Kemana Bu Is mantulinnya? Jatuhnya kemana? Ke diri sendiri. Iya, ke diri sendiri. Jadi selama 1,5 tahun, bibir aku ngomong, ya Allah tolong aku motor keluarin. Tapi hati aku sedih, resah. Nah, aku nggak tahu tuh sistem kerja semestanya dipantulin. Jadilah hadir orang-orang bos yang bikin kesel, temen yang bikin kesel, temen yang ngambil duit, temen yang nipu, temen yang ngebohongin.
Lalu aku mengeluh lagi ke Allah, kenapa nggak adil? Nggak adil gimana, kata semesta? Aku kan hanya memancarkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Yang kamu lepaskan secara rasa apa? Kekesalan. Ya udah, dia naik ke atas, dibalikin lagi berupa orang-orang bikin kesel, mertua bikin kesel, misal gitu ya, suami bikin bikin kesel, ngambil duit, orang sahabat kita ngebohong, terus kita bilang Allah menghukum aku, katanya. Kenapa aku dihukum seperti ini? Kenapa harus aku? Kenapa aku ngalamin ini? Apanya yang menghukum kamu? Orang kamu melepaskan ketakutan, kesedihan, kemarahan, gue balikin lagi, orang lain bikin marah. Boys, ketangkep nggak cerita lucu ini pada kita? Iya. Itulah cerita tentang looping. Pada saat kemarahan itu nggak kita terima, dia menyala di bawah sadar. Kemarahan, kekecewaan nggak kita terima, nggak kita ikhlasin, dia menyala di bawah sadar. Berupa apa? Pancaran baru. Dipantulin balik kemarahan, kekecewaan. Bentuknya apa? Orang-orang baru bikin marah, bikin kecewa. Kebayang nggak ini berapa tahun sih Bu Eis bolak-balik kayak begini? Ada nggak? Coba aku mau tanya sama teman-teman, ada yang udah capek belum? Ada yang Capek udah deh. lelah belum? Sama semua cerita ini. Ya? Baru ngeh teh. Baru Capek, ingat ya capek. sayang. Capek. Capek Allah nggak banget ya. adil. Bukan Allah nggak adil, tapi kita tidak memahami hukum semesta ini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Ada solusinya kok. Kita rilis aja ya. Yang sedih-sedih, Siap. yang kesel ya. Siap teh. Ya, ingat ya teman-teman, ini mulai ketemu jawabannya ya. Kenapa muter-muter terus gitu? Bener nggak? Kenapa sih muter-muter terus? Ini udah lelah, udah capek teh. Umur aku udah segini, udah bingung. Gimana solusinya? Harus seperti apa? Itu hampir sebagian besar yang belajar seperti itu. Terus solusinya gimana teh? Kok ketemu lagi begini, kesel lagi, nggak selesai-selesai. Ya kesel, kamu nggak ngerti hukum semesta. Terus dibalikin lagi, dipancarin, dibalikin lagi. Loopingan, kebanyakan teman-teman itu terjadi looping selama 20 tahun, selama 40 tahun. Bahkan terakhir ada ibu-ibu umur 68 tahun. Cerita loopingnya nggak selesai-selesai. Lalu aku tanya, udah berapa lama cerita ini? Sepanjang hidupku. Gitu. Kita tracing ya, ini akarnya dari mana? Nanti di situ. Jadi kita nggak akan ngeberesin di 2015, tapi kita beresin dia datangnya dari mana. Pasti di masa kecil. Di periode SD ke bawah. Itu harus kita terima dulu, kita ikhlasin, lalu kita izinkan dia kembali ke cinta murni tanpa batas. Penyelesaiannya seperti itu. Dan ini seru banget. Kisah hidup kita gitu ya. Nih, lihat ya teman-teman. Ini di foto boleh, dipandangin boleh ya. Pelajari algoritma hukum semesta. Jadi semesta itu punya algoritma. Teman-teman atau Mas Ardinya pernah merhatiin nggak? Kalau kita ngetik ngaji Roso di YouTube, besoknya dikirimin lagi video motivasi pengembangan diri. Bener nggak, Teis? Itu namanya algoritma. Dia akan membaca kesamaan. Begitupun cara kerja semesta mirip kalau teman-teman main TikTok, main IG, main Facebook, apa yang dibuka itu yang kirimin terus gitu. Jadi hukum semesta itu dia akan memberikan apa yang sering kamu pancarkan secara rasa. Kalau rasa hati kita kesal, dikirimin tuh teman-teman yang toksik, teman-teman yang nyebelin, teman-teman yang bikin pusing, itu dia, itu curhatnya memusingkan semua. Karena algoritma tadi, algoritmanya kayak algoritma TikTok, kayak algoritma YouTube. Pancaran rasa kamu sendiri nih ya, algoritma hukum semesta dia akan memberikan apa yang sering kamu pancarkan. Kamu sering mancarin kemarahan, didatengin orang-orang yang bikin kamu marah. Mertua bikin marah, misalnya temen bikin marah, bos bikin marah. Pancaran rasa kamu sendiri itu adalah gambaran isi daleman kamu sendiri. Itu yang memantulkan realita. Ini yang sesungguhnya terjadi sama teman-teman. Perhatiin ya, perhatiin ini ya. Mas Arjuna, Bu Eis, stand
Nita dan semua teman-teman, bagaimanakah realita kehidupan kita? Realita kehidupannya Mas Arjuna itu adalah gambaran cerminan, pantulan cerminan dari dirimu sendiri. Ketika ada kepedihan, keresahan, kemarahan, dia memantulkan orang-orang di dalam realitamu yang bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, bikin kamu kesal, bikin kamu benci. Jadi sebenarnya kamu lagi ketemu sama diri kamu sendiri. Tapi kan gampang, kan ini pantulan. Kalau pantulannya berubah dari manyun kayak gini, kita senyum aja, bener nggak, Mas Arjuna? Data dalam pikirannya kita rubah aja dong kalau gitu teh. Datanya, otomatis realitanya berubah. Ketika dalam hati orang ini berisi kebencian, kemarahan, kepedihan, kesakitan, dia ngaca nih dalam posisi cemberut, mungkin nggak pantulan kacanya senyum, boys? Realita hidupmu tuh akan jujur mencerminkan isi hatimu dan isi pikiranmu. Jadi bagaimana realitamu, itulah gambaran dalamanmu. Ketemu pasangan yang gimana, ketemu anak yang gimana, ketemu teman yang gimana, uang kamu seberapa banyak, itu gambaran dari isi di sini dan isi di sini. Sekarang dalam kesulitan, itu gambaran. Terus TVB gimana aku mau lepasin semua ini? Ayo kita rilis banget. Bisa merubah seperti ini. Rasa syukur dan lain-lain. Ini baru hukum semesta yang pertama. Lalu gimana dengan hukum semesta yang kedua? Hukum semesta yang kedua, perhatiin ya, adalah cerita tentang tingkat energi. Di sini ada garis nih, Mas Arjuna, ada garis, ada energi atas, ada energi bawah, ya. Energi atas itu di atas 200 dengan ciri-ciri berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Semua apa yang ini nih, yang ini, utang, uang, jodoh, mobil, semua yang kita inginkan, dia berfrekuensi di sini, di atas. Artinya kalau getaran tubuh kita dalam bahagia, bersyukur, happy, dia akan dekat sama uang. Dia akan dekat sama solusi, dia akan dekat sama sehat. Karena frekuensinya sama. Pertanyaannya, Bois, Mas Arjuna, masih ada nggak rasa ini? Emosi, khawatir, bingung, ada nggak? Cemas, sedih, luka batin, kebencian, iri, takut, kesel. Bois, masih ada nggak? Ada banyak. Oke. Kalau seandainya adanya di frekuensi ini adalah frekuensi di bawah 200. Pertanyaannya, Mas Nasri, kalau seandainya yang kamu mau di frekuensi atas, sementara kamunya lagi bergetar di bawah, kira-kira bakal dapet nggak? Nggak dapat. Nggak dapet, guys. Nggak dapet, teteh saya. Beda frekuensi. Beda frekuensi, betul Mas Fridi. Ingat ya, semua apa yang kita inginkan, dia bergetar di frekuensi kebahagiaan dan bersyukur. Tapi masalahnya, aku pengen utang lunas, TVB, lunas utangku 500 juta lunas. Masalahnya, utang lunas, tubuhmu harus berfrekuensi di sini. Iya TVB, tapi aku cemas, takut, bingung. Ya nggak akan lunas-lunas. Karena frekuensinya beda. Terus gimana TVB? Izinkan diterima dan dilepas. Ketika udah rilis, dia akan naik ke sini tubuhmu. Naik ke frekuensi ini. Ya. Lalu, hukum semesta ketiga adalah hukum proyektor. Hukum proyektor itu sama kayak laptop sama proyektor gitu. Ada layar, ada proyektor, ada laptop. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Pak Andi, Kang Agus, Ibu Desi, Bu Teresia, Mbak Dian. Dalam kehidupan teman-teman semua masih ada nggak sebel kesel sama orang itu, masih ada nggak? Masih Pak Andi masih ya? ada. Banyak. Kita bisa maafin orang itu gitu, masih ada nggak? Masih lengkap. Masih lengkap. Masih lengkap. Oke. Kita open mic dulu sama semua. Aku pengen ngobrol sama Pak Andi, sama yang masih lengkap. Open mic boleh Pak Andi? Ya. Oke.
Aku mau terangin tentang hukum semesta yang ketiga tadi ya. Aku mau nerangin ke Pak Andi ke hukum semesta yang ketiga tadi. Law of projection. Gini Pak Andi, suatu saat kemarin beberapa bulan yang lalu ada private coach aku, jadi ada yang ikut private ke aku, dia adalah dokter, perempuan, dokter dari Tiongkok, seumur aku 48 tahun. Dia datang ke aku untuk privat dan dia ngomong, Teh Feby, aku punya masalah yang ngeganggu banget. 2 hari aku nggak keluar rumah karena aku benci, kesel. Pertama, ada rekanku dokter bawa uang kabur, uangku 500 juta. Yang kedua, ada rekanku dokter juga memfitnah aku. Yang ketiga, pasanganku selingkuh. Aku benci sama 3 orang ini. Dan kebencian aku ini benar-benar mengganggu aku. Teh Feby, apa yang harus aku lakukan tuh sama 3 orang itu? Bisa dijawab nggak Teh? Bisa, kata aku. Gimana Teh sarannya? Aku bilang, Dokter Sofia tahu nggak? 3 orang ini itu adalah diri Dokter Sofia sendiri dalam bentuk yang lain. Hah? Diri aku. Iya. Mereka itu adalah cerminan bagasi emosimu yang merealita jadi mereka. Itu bisa law of projection. Gambarannya gimana? Kata dia nih, si dokter S3 ini. Gini, Pak Andi tahu ada Infocus kan? Ada layar, ada Infocus, ada laptop gitu ya. Kalau di laptop ada gambar Pak Andi sama Pak Arjuna lagi senyum, muncul apa di layar? Sama lagi senyum. Kalau di gambar laptopnya Pak Andi ada anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Sama juga. Sama lagi nangis. Kalau di laptop nggak ada apa-apa, muncul nggak di layar? Nggak ada. Nggak muncul. Artinya, Pak Andi, bukankah layar ini adalah realita kehidupan Pak Andi? Ya, laptop ini itu adalah data memori sejak kamu kecil. Ada kejadian apa, ada peristiwa apa, ada kepahitan apa, ada kesedihan apa, ada luka batin apa, ada peristiwa yang bikin kamu nangis, sedih, itu tersimpan di memori sini, di laptop. Ya, sekarang kita lihat. Tadi kan Pak Andi bilang, kalau di data laptop kosong, di sini kan kosong kan, nggak akan muncul apa-apa kan? Iya, betul. Ya, sekarang kita lihat. Orang-orang yang Pak Andi kesel dan benci ini, datangnya dari mana? Bukankah datangnya dari data di laptop ya? Benar nggak? Betul. Artinya Pak Andi dan teman-teman semua, Teh Dian dan semua teman-teman, itu tuh lagi ketemu sama orang yang ngeselin ini atau lagi ketemu sama bagasi emosi sendiri sebenarnya? Emosi sendiri. Yes, benar. Mereka ini semua hanya tukang pos yang diutus sama Allah dan semesta untuk bikin kita berkaca. Ketika berkomunikasi sama mereka, anggaplah kisahnya adalah menipu Pak Andi kisahnya. Rasanya apa? Kecewa, marah. Itulah pesan semestanya. Masih ada kekecewaan, masih ada kemarahan di dalam bagasi emosimu yang harus kamu terima dan kamu lepasin. Ketika kamu beresin di sini nih, kemarahan, kebencian, kesedihan, kamu izinkan, terima, dan kamu lepasin, laptop ini bersih, bakal muncul nggak orang-orang ini di layar ketika laptopnya udah bersih? Enggak. Mereka akan hilang dengan sendirinya. Solusi akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi pada saat aku menerangkan itu, dokter Sofia itu bengong. Allahu Akbar, Feby. Jadi semua orang yang hadir di dalam kehidupan aku, itu adalah diri aku sendiri. Iya. Semua pasanganmu, anak-anakmu, mertuamu, itu adalah gambaran bagasi emosi sendiri. Feby, aku mau ngebuktiin teori itu. Oke, aku akan merilis, aku akan menerima, melepas, aku akan memperbaiki isi laptop. Diisinya dengan apa, Feb? Terima dulu, lepasin dulu. Isi dengan berterima kasih, bersyukur dalam sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur di pagi hari itu bersyukur, malam hari bersyukur, hari-hari diisi sama tabungan semesta. Isinya sama kebahagiaan semua. Dia hilang tuh selama 2 minggu tuh si dokter nih. Ini kisah nyata ya. Dokter itu menghilang. Tapi kasih aku waktu 2 minggu. Oke, hilang. 2 minggu kemudian nelfon lagi. Tapi aku mau private Zoom lagi. Lalu dia bilang, Feby, gila kenapa? Kok bisa ya? Bisa apa? Itu kan, aku kan ngejalanin yang Feby bilang ya.
Aku menerima, aku melepas, aku releasing selama 1 minggu, lalu aku isi dengan berterima kasih, bersyukur, data laptopnya nih diisi nih, kemarahan, kebenciannya dirilis, udah hilang, lalu diisi terima kasih, bersyukur. Teh tahu nggak, itu dokter yang nipu aku ngembaliin uangnya dan sekarang dia ngasih project. Dokter yang kedua yang mau fitnah aku minta maaf dan dia sekarang jadi tim aku ikut gabung. Suamiku tiba-tiba dia minta maaf dan dia sekarang bucin banget sama aku. Teh kok jadi berubah ini semuanya? Kok jadi bertolak belakang 180 derajat, indah sekali. Ya indah lah, orang data di laptopmu udah indah. Keren. Data di laptopmu udah indah. Kamu yang menciptakan takdirmu dengan merubah data di pikiran dan perasaanmu. Rumusan simple kehidupan ini tuh cuma kayak gitu, teman-teman. Cuma seperti itu. Data, pikiran, dan perasaanmu sangat simple. Dan prakteknya lebih simple lagi. Nggak pakai puasa ya, nggak pakai yoga ya, Iya. nggak pakai mandi kembang, nggak usah. Keren. Grounding malam hari jam 12, jam 3, nggak usah. Prakteknya cuma bernapas, bisa nggak kira-kira? Sulit nggak kalau bernapas? Simple ya, simple, sederhana. Ya. Prakteknya cuma bernapas, sadari energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk. Makasih ya Allah atas nafas. Makasih aku dikasih kesempatan hidup lewat nafas. Kita kan nggak pernah berterima kasih sama nafas. Napas aja gitu Pak Andi, bener nggak? Iya. Napas nggak sadar nggak pernah bilang terima kasih, bener nggak? Betul. Bener. Mulai dari itu untuk data itu kita bersihin. Teman-teman ingat ya, fokus aja sama kamu yang lagi bercermin. Dah itu doang. Itu aja rumusan materi ini. Kalau ada yang nggak enak, pantulannya nggak enak. Asalnya dari mana? Mau nyalahin tetangga? Lalu kalau misalnya dalam kisah ini nih, ketika si dokter ini dihianati teman, atau Pak Andi deh dibikin kesel atau kecewa sama teman, terus Pak Andi mau nyalahin orang ini, sama kayak gini, sama kayak misalnya Teh Widi, ya Teh Dian deh, Teh Dian, open mic boleh nggak Teh Dian? Yang serius nih dari tadi. Ya. Teh Dian, aku mau nanya. Nggak ada cermin nih di depan Teh Dian, lalu Teh Dian misalnya lagi habis mandi gitu ya, rambut Teh Dian diri nih, di cermin kan rambutnya diri berantakan ya, bener nggak? Ya. Pas ngaca, ya Allah ini kok berantakan gini ya? Ih kesel banget ini, nggak cantik berantakan. Teh Dian mau ngelapin kacanya atau mau nyisir? Nyisir. Nah, kebanyakan teman-teman bukan marahin kacanya ya. Oke. Dilap-lap. Benerin diri sendiri ya. Dilap-lap sampai lebaran haji, 3 kali lebaran haji, itu hasilnya bisa rapi nggak? Enggak. Iya. Oke teh. Gambar ya. Ini Ya. menyenangkan loh. Sri Mulat banget gitu ngomongin diri kita sendiri. Iya. Semua dari diri ya teh. Ya, izinkan kita rapihin semua ya. Kembali ke materi pertama, siapakah dirimu? Kamu adalah yang tanpa batas. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah itu. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Ya, hukum semesta yang kedua itu adalah seperti itu. Ya, ketika ada kesalahan orang lain, nggak ada orang lain Pak Andi, nggak ada orang lain Pak Harwanto, nggak ada orang lain Kang Kurnia, nggak ada. Ini tentang kamu, bagasi emosimu, dan Allah yang maha tanpa batas itu. Hanya itu. Muter-muter di situ aja deh. Nanti realita akan berubah seperti si dokter. Dokter itu sekarang udah nggak tergantung lagi sama aku. Udah hidup berbahagia sejahtera, itu kliniknya rame, bisnisnya lancar, karena udah tahu kuncinya. Wah, gila, keren ya Bang. Dan aku berharap teman-teman semua juga nggak tergantung sama aku. Aku hanya mengantarai sebagai teman aja di awal. Selebihnya itu harus jalan sendiri. Satu lagi ada kisah luar biasa, kalau lihat YouTube channelnya Mas Hendra, ada testimoni dari Ibu Ira. Ibu Ira itu umurnya 69 tahun, punya anak 4. Pada saat sebelum masuk kelas, posisi dia, rumah dia mau disita, dia didatengin debt collector, suaminya meninggal karena stres gitu ya, cuci darah dan akhirnya meninggal. Dan Ibu Ira berpikir untuk bunuh diri massal bersama 4 anaknya. Dan
Anaknya udah miris, akhirnya jual cincin untuk ikut kelas Abundant Revolution batch 5 waktu itu. Yang aku mau katakan adalah, teman-teman dengan materi ini, belajar dari Bu Ira, kacamata kuda aja ya sama realita ya. Jalanin ini ya teman-teman ya, selama 30 hari. Tapi kalau pengalaman Bu Ira, nggak perlu sampai 30 hari. Tolong kacamata kuda, abaikan realita, mau gonjang-ganjing dunia di luar sana, ikutin aja SOP yang diceritain sama materi ini. Sadar nafas syukur, quantum jam, sending love, tabungan semesta, menerima dan melepaskan. Udah, kacamata kuda, jalanin itu. Pengalaman Bu Ira, itu rumah yang mau disita, tiba-tiba tanah dia terjual. Tiba-tiba 4 anaknya itu dapat pekerjaan yang ideal. Tiba-tiba proyeknya banyak masuk, itu cuma 2 minggu. Dia sama sekali nggak WhatsApp aku, dia sama sekali nggak telepon aku, dia sama sekali nggak ada kontak sama aku. Kayak teman-teman gini nih, ikut kelas, dapat rekaman, ada panduan setiap hari dari tim, dijalanin. Dia nggak kontak sama sekali. Pada saat dia kontak, dia langsung, Teh Feby, terima kasih banyak. Makasih banyak Teh Feby, manifestasi berjamaah terjadi sama aku dan 4 anakku. Aku gak nge-save sama sekali nomornya. Pas aku lihat Ira, pas aku lihat berteman sama aku di grup batch 4. Pada saat WhatsApp udah langsung testimoni. Berarti kan bener-bener dia samina wa atona. Bener-bener di jalan tuh gitu istilahnya. Jadi itu luar biasa yang jadi inspirasi sih kalau menurut aku. Oke, sekarang kita lanjut untuk sistem kerja semesta yang keempat. Apa Teh Feby? Ini law of assumption. Law of assumption itu apa artinya? Hukum asumsi. Contoh ya, misalnya Mas Arjuna misalnya punya utang 500 juta misal. Atau siapa teman-teman yang punya utang. Terus dalam hati Mas Arjuna gini, kayaknya berat nih, kayaknya nggak mungkin lunas. Asumsinya kan berat, nggak mungkin lunas. Itu yang dikasih. Gitu ya. Atau aku pengen set goal 100 juta per bulan. Aduh, kayaknya nggak mungkin. Aku cuma ibu rumah tangga masalahnya. Gimana caranya ya? Nah, kamu bilang nggak mungkin, dijadiin nggak mungkin. Itu law of assumption. Gimana kalau kita percaya aja sama ini? Gimana kalau kita pegang aja ini? Kamu kan udah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Semuanya mungkin, semuanya bisa. Buktinya aku di rumah aja, ibu rumah tangga, 5 anak, masih ASI di rumah, nggak absen, nggak pergi kemana-mana. Bisa. Suamiku masih ngasih nafkah bulanan. Dari suamiku aja uang nggak habis-habis. Tapi aku tetap quantum jam, eksperimen, dan abundance-nya luar biasa. Jadi law of assumption menceritakan, boleh nggak teman-teman berprasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Ya, batch 10, ya, asumsi atau berprasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Ingat ya, law of assumption. Ya, buat teman-teman yang belum menikah, aduh kayaknya susah. Nggak ada yang susah. Kalau kamu bilang susah, dikasih susah. Jadi asumsikan, bikin sesuatu yang menyenangkan, yang asik-asik aja, nanti itu yang dikasih. Karena kan cerminan tadi. Apa yang ada di dalam pikiran, itu yang jadi realita. Gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman semua, masih ada yang punya utang yang belum lunas belum? Ada. Masih ada goal-goal yang belum tercapai. Nah, sekarang dengan segala kesulitan yang terjadi, ada utang. Ya, bagasi emosinya mau dipegangin terus atau mau dilepas? Mau looping terus atau mau dilepas? Lepas lah, kita lepas lah. Mau lepas. Oke. Dilepas. Nah, sekarang bab 3